Apa yang terjadi ketika bocil pemilik pengetahuan modern dan ilmu masa kini berdebat dengan gurunya di dalam kuburan tentang apa itu bakteri? Mengapa juga si guru dan murid sangat bersemangat untuk saling meracuni? Bagaimana bocil ini belajar bela diri tingkat dewa dari pamannya? Lebih parah lagi, bagaimana nasib bocil ketika dewasa? Selalu jadi orang yang dikejar pembunuh istana kekaisaran. Ini adalah episode pertama drama Cina, Joy of Life yang bermakna arti kehidupan. Diangkat dari web novel karya Mauni berjudul King Yunian, drama ini dibintangi oleh Zhang Royun, aktor jebolan Beijing Film Academy. Anak jangkrik ketimpa beton, ayo mulai lihat wajib nonton. Di salah satu ruang gawat deh, atau UGD Rumah Sakit Harapan Bunda, terbaring lemas seorang pemuda kelas BPJS tingkat 1 sedang mengenakan ventilator. Di tengah malam yang dingin, sendirian ia harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak diketahui. Rasa takut dan khawatir atas ketidakpastian perjalanan kematian menghantuinya. Ketika malaikat Israel mendekat, mesin jantung terhenti dan ia pun meninggal. Menjadi penanda dibukanya episode 1 ini. Kisah ini dimulai dari terlemparnya petarung-petarung ke udara di sebuah hutan bambu. Seorang pemuda bernama Wu Ju sedang bertempur dengan mata tertutup kain, sambil menggendong keranjang berisi bayi. Ia berupaya melepaskan diri dari orang-orang yang mencoba membunuh bayi di punggungnya. Tidak susah buat Wu Ju, karena tingkat kemampuannya memang berada di atas para pengeroyok. Ia meloncati jurang yang lebar sehingga tidak bisa dikejar lagi. Namun ketika sampai di sisi tebing lainnya, Wu Ju telah dihadang pasukan yang dipimpin oleh seseorang berkursi roda. Ia adalah Chen Pingping, Kepala Penyelidik atau Badan Intelijen Kekaisaran, kita singkat BIK. Ternyata Chen Pingping dan Mas Wu Ju sudah saling mengenal. Ia langsung menanyakan keberadaan King Mei, si ibu bayi yang ternyata telah terbunuh di ibu kota. Ketika Chen Pingping ingin menyentuh bayi di keranjang, Wu Ju menahannya, karena melihat Chen Pingping belum cuci tangan. Chen Pingping meminta Wu Ju untuk membawa bayi ke desa dan Zhou yang dianggap lebih aman dari para pembunuh. Di samping itu, di Danyou juga tinggal si nenek bayi. Alhamdulillah, akhirnya Wu Ju pergi ke Danyou dan menitipkan si bayi di rumah neneknya. Beberapa tahun kemudian, bayi itu telah menjadi bocil bernama Fen Xian. Ketika bocil Fen Xian dan nona kecil bernama Ruo pulang dari warnet, di depan rumah, kepala pelayan sedang menghukum dan memukul pelayan dengan semena-mena. Ia beralasan, pelayan salah karena tidak mengetahui kemana si nona Ruo bermain dengan Fen Xian. Melihat hal ini, Fen Xian kecil menjadi geram. Ia kemudian mengambil kursi dan berdiri di atasnya. Fen Xian kemudian memanggil kepala pelayan. Setelah merasa pas, ia memberikan tamparan naga langit ke pipi pelayan. Akibatnya, satu gigi Raffi Ahmadnya copot. Kejadian ini membuat si pelayan menyimpan dendam. Ia juga mengadukan perilaku Fen Xian ke nyonya besar, atau nenek Fen Xian, yang ternyata juga kurang menyukainya. Akibatnya, Fen Xian dihukum untuk tinggal di rumah terpisah. Di hari itu juga, ketika sedang makan, nenek menyampaikan bahwa Ruo harus kembali ke ibu kota dan meninggalkan desa Danzhou. Fen Xian merasa sedih, karena harus berpisah dengan adiknya, satu-satunya orang yang dekat dan menjadi teman bermain. Pasca kepergian Ruo, kepala pelayan datang dan mengolok-olok Fen Xian kecil. Bahkan menakut-nakutinya soal hantu yang akan memangsanya ketika tidur di gedung sebelah. Namun dasar Fen Xian, ia malah balas mengejek si kepala pelayan dan tidak takut dengan segala jenis hantu, baik kuntilanak, pocong, genderuwo, sundel bolong dan keluarga besar hantu lainnya. Malam harinya, seseorang mengendap-endap masuk ke kamar Fen Xian, melewati atap genteng dengan ilmu meringankan tubuh menurunkan dosa. Fen Xian yang sudah waspada, telah menyiapkan rencana. Ia berhasil menghantam kepala penyusup dengan batu bata yang sudah ia simpan di atas kasur. Hantaman keras di kepala membuat penyusup tidak bergerak. Fen Xian menjadi cemas karena dikira si penyusup telah mati. Ia berlari ke rumah paman Wusu, yang saat itu tinggal di sebuah kedai. Ketika Wu Ju datang, ia menyadari bahwa si penyusup bukanlah orang jahat suruhan kepala pelayan. Wu Ju juga menjelaskan bahwa penyusup adalah VJ, Direktur peringkat 3 Lembaga Penyelidik atau Badan Intelijen Kekaisaran. Selain itu, VJ juga teman ayah Fen Xian di ibu kota. Menyadari kekeliruannya, karena sudah menggetok kepala VJ
Fan Xian kemudian menuduh Paman Wuju sebagai pelaku yang bikin kepala Fei Jie bocor. Namun Wuju membantahnya, dan menjelaskan bahwa itu semua kelakuan Fan Xian. Paman Wuju menambahkan bahwa tidak hanya satu kali, namun Fan Xian telah menghantam kepala Fei Jie hingga 3 kali. Selanjutnya Fei Jie menyampaikan bahwa ia adalah orang suruhan ayahnya, yang datang dari ibu kota. Ia diminta untuk menjadi guru Fan Xian. Karena Fei Jie adalah pakar racun dan ahli medis, maka ia hanya bisa mengajari Fan Xian ilmu itu. Dengan berat hati, Fan Xian menyetujui, dan mulai belajar racun dan pengobatan. Pelajaran pertama dimulai dengan mendatangi tempat pemakaman umum atau TPU. Fan Xian dipaksa membongkar kuburan dan membedah mayat. Di sini, Fan Xian menjelaskan bahwa operasi itu harus steril dan menggunakan sarung tangan. Namun, si guru bingung dengan argumen Fan Xian soal bakteri. Ini adalah pengetahuan yang belum ada di era kekaisaran. Perseteruan murid dan guru ini terus berlangsung. Mereka saling meracuni secara diam-diam. Saling sakit perut, muntah dan hidung berdarah menjadi agenda rutin hubungan guru dan murid ini. Di lain hari, Fan Xian juga diajari oleh Paman Wuju mengenai bela diri. Ia harus rela dipukuli dan terjatuh berkali-kali. Hutan bambu menjadi saksi bisu, bagaimana Fan Xian terkapar dan babak belur selama belajar. Fan Xian juga mencoba mengorek informasi mengenai ibunya dari Paman Wuju, yang ternyata adalah pengawal almarhumah ibunda Fan Xian. Sayangnya Paman Wuju tidak banyak mengingat apapun soal itu. Di setiap pertemuan, pasti ada perpisahan. Asik. Guru Fei Jie yang selama ini menemaninya mengisi kekosongan, harus pergi untuk melakukan misi negara. Di saat yang sama, ia juga berhasil meracuni gurunya hingga mengeluarkan darah tanpa disadari. Keberhasilan ini menandakan komplitnya pelajaran ilmu racun dan ilmu pengobatan. Saat berpisah, Fan Xian memberikan sarung tangan bedah ke gurunya, dan berjanji bahwa di masa depan, ia akan menjadi orang yang merawat gurunya. Guru Fei Jie pun menyadari bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar guru dan murid, namun telah menjadi ayah dan anak. Perpisahan ini, kembali membuat Fan Xian bersedih. Setelah di menit 10, detik 57, ia harus berpisah dengan Luoruo. Nenek kemudian juga menjelaskan, bahwa kepergian guru Fei Jie baik buat keamanan Fan Xian. Jika guru Fei Jie terus di Danyo, maka hal ini akan menarik perhatian para pembunuh ibu kota untuk mencarinya, dan mencoba membunuhnya seperti ketika ia bayi. Nenek juga menambahkan, bahwa ancaman terbesar bagi Fan Xian adalah para ksatria berjubah merah. Jika mereka datang dan ada di jalanan Danyo, maka di saat itu Fan Xian pasti dalam bahaya. Hari berganti hari, bulan pun berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Kegiatan Fan Xian hanyalah belajar dengan Paman Wuju, dan ngaso di depan teras rumah. Menatap jauh ke ujung jalan, menantikan kedatangan pasukan ksatria berjubah merah. Hingga hari itu datang. Dari ujung aspal Pondok Gede, derap kaki kuda bergemuruh, yang diikuti munculnya pasukan ksatria berjubah merah, membawa panji-panji. Kedatangan mereka dilaporkan oleh Fan Xian ke nenek yang asik menggunting kertas dan berlatih origami. Nenek lalu bilang bahwa pasukan itu bermaksud membawa Fan Xian ke ibu kota. Namun, nenek telah menolak keinginan mereka. Ia hanya ingin Fan Xian hidup lebih lama. Ibu kota hanya akan mengancam nyawa Fan Xian, persis seperti ibunya yang akhirnya meninggal. Keesokan harinya, ketika sedang makan siang dengan nenek, Fan Xian menyadari bahwa ada yang salah dengan makanan. Ia melahap semua makanan dan menghabiskan sayur lodeh agar neneknya tidak makan. Setelah memuntahkannya, Fan Xian bergegas melihat banyak pelayan yang terkapar dan mengerang kesakitan. Sebagai ahli racun, ia tahu bahwa mereka semua keracunan makanan dan menyuruh mereka semua minum susu sebagai cara menetralisir racun. Fan Xian kemudian menghadang ksatria jubah merah yang juga menyadari bahwa ada yang salah dengan makanan. Fan Xian bilang bahwa mereka tidak perlu mencari supplier sayur lodeh, Mas Samsul, biar dia saja yang cari pelaku racun. Untuk mengantisipasi, jika ini adalah jebakan pembunuh yang ingin menyerang kediaman nenek. Sesampainya di rumah Mas Samsul, si tukang sayur lodeh, Fan Xian melihat tangan Mas Samsul terikat dan mulutnya disumpal dengan kain. Tidak lama berselang, muncul si pembunuh bernama Om Ateng. Pertarungan terjadi dengan sengit.
Di kejauhan Paman Wuju waspada dan hanya memperhatikan. Setelah lewat beberapa jurus, duel ini dimenangkan oleh Fan Xian. Ia dengan cerdik memoles racun di pisaunya, akibatnya Om Ateng menjadi lemas dan tidak bisa menggerakkan badan, alias kaku. Fan Xian kemudian meminta penjelasan mengapa dia perlu dibunuh. Kebingungan terjadi, karena si Om Ateng bilang, jika ia hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Badan Intelijen Kekaisaran, karena Fan Xian dianggap sebagai pemberontak. Fan Xian kemudian menjelaskan bahwa ia adalah murid Fei Jie, petinggi Badan Intelijen Kekaisaran. Selain itu, ia adalah anak menteri dari istri tidak sah. Anak yang tidak pernah dijenguk semenjak kecil. Berbeda dengan Ruo, adik tirinya yang saat ini sudah di ibu kota. Jadi, bagaimana mungkin ia bisa menjadi ancaman bagi negara dan kaisar? Informasi ini membuat terdiam Om Ateng. Ia menjadi ragu sendiri, atas perintah dari pusat itu. Alhasil Fan Xian melepaskan Om Ateng. Gak lama berselang, kepala pelayan juga berhasil ditangkap oleh pasukan dan diserahkan ke nenek. Ketika diinterogasi, diketahui bahwa kepala pelayan telah disogok untuk meracuni makanan. Selain itu, ternyata kepala pelayan adalah orang suruhan Liu Ruyu, ibu tiri Fan Xian, yang ditugaskan untuk mengawasi Fan Xian di Danzhou. Ibu tiri Liu Ruyu berupaya mencegah Fan Xian untuk tidak datang ke ibu kota dan membuat kekacauan di sana. Fan Xian kemudian menyatakan bahwa ada keanehan di peristiwa ini. Jika benar ibu tiri Liu Ruyu yang merencanakan pembunuhan, mengapa ia selalu mengirimkan hadiah setiap tahun? Ini sesuatu yang aneh. Fan Xian kemudian merayu nenek untuk diperbolehkan ke ibu kota. Menyelidiki upaya pembunuhan terhadap dirinya dan mencari dalang pembunuh ibunya. Nenek pun luluh dan akhirnya menyetujui permintaan Fan Xian. Ketika menyatakan keinginannya ke Paman Wuju, seperti biasa, Paman Wuju hanya menjawab dingin dan datar. Fan Xian juga mengucapkan terima kasih, karena Paman Wuju sudah menjaganya dari kecil dan berharap, Paman Wuju menemukan kebahagiaannya sendiri, gak lagi diribetin dengan Fan Xian. Sebelum berpisah, Paman Wuju menyerahkan kotak peninggalan ibu Fan Xian. Sebuah kotak yang tidak ada kuncinya, namun juga tidak bisa dibuka dengan alat apapun, baik pisau, gergaji ataupun tenaga dalam. Akhirnya Fan Xian menyerah, dan membawa saja kotak itu tanpa tahu isi dalamnya. Di dalam perjalanan ke ibu kota, Fan Xian menyadari jika ada Om Ateng dalam rombongan yang berangkat, yang menyamar menjadi pelayan. Fan Xian kemudian menawarkan kerjasama, jika nanti sampai di ibu kota, ia akan membantu Om Ateng mencari dalang yang memalsukan perintah pembunuhan itu. Namun Om Ateng tegas menampik tawaran Fan Xian, dan bilang kalau Fan Xian cukup fokus dengan pernikahannya saja. Fan Xian kaget, karena ia tidak tahu bahwa ia dijemput untuk menikahi seseorang. Seketika ia panik, dan mencoba bertanya dengan siapa dia akan menikah. Namun Om Ateng tidak tahu siapa calon cem-ceman Fan Xian. Di tengah perjalanan, rombongan Fan Xian juga bertemu dengan rombongan Badan Intelijen Kekaisaran, di mana terlihat ada guru Fei Jie juga di rombongan itu. Fan Xian pun menyuruh rombongannya untuk berhenti, bersiap membuat ulah. Demikian episode pertama Joy of Life, Anak Jangkrik di Bawah Beton. Tonton lanjutannya di Wajib Nonton. Wajib nonton. Kenali duniamu.